Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali malam hari ini kembali menyapa Anda di Indonesia Business Forum bersama dengan saya, Celia Alexandra. Di tengah ketidakpastian geopolitik, harga emas terus meroket naik pemirsa. Bahkan hari ini harga emas logam mulia antam sudah mencapai Rp2.584.000 atau meningkat Rp35.000 dibandingkan dengan hari kemarin. Ini terjadi karena meningkatnya permintaan terhadap aset safe haven. Kita akan coba cek bagaimana kemudian harga emas dunia per hari ini pemirsa. Harga emas dunia per hari ini sudah mencapai 4.443,37 USD per troy ounce. Bahkan diperkirakan akan mencapai 5.000 USD per troy ounce pada akhir tahun 2026 ini. Tapi ternyata harga emas yang bergejolak naik ini bukan hanya di awal tahun 2026 saja, tapi sudah terjadi sepanjang tahun 2025. Bahkan kalau kita lihat sepanjang tahun 2025 ini sudah mencapai 68%. Kita lihat bagaimana kemudian harga emas pada tahun 2025. Di awal tahun 2025 harga emas di angka Rp1.465.000. Kemudian mulai cuan pada pertengahan tahun 2025 di angka 1,8.774.000 maksud saya, ini di bulan Mei. Kemudian sempat terjadi penurunan sedikit, kemudian ditutup di akhir tahun pada bulan Desember di angka Rp2.357.000. Tapi tingginya angka emas ini pemirsa yang terus meroket ini akhirnya menimbulkan banyak ketertarikan pada masyarakat. Tapi tingginya ketertarikan masyarakat ini juga berdampak andil terhadap inflasi yang terjadi. Di mana pemirsa pada tahun 2025 komoditas inti emas perhiasan memberikan andil inflasi sebesar 0,12%. Tapi kemudian menjadi pertanyaan kita, di tengah gejolak harga emas yang tinggi ini, apakah kita harus beli atau jual emas? Kita akan bahas malam hari ini di Indonesia Business Forum dengan sejumlah narasumber yang sudah kami siapkan untuk Anda. Di tengah dunia yang bergejolak ini pemirsa, harga emas terus melonjak naik. Nah, pertanyaan kita, beli emas atau jual emas? Ini akan kita bahas malam hari ini di Indonesia Business Forum dengan sejumlah narasumber yang sudah kami siapkan untuk Anda. Saya sapa dulu, yang pertama narasumber kita ada Pak Ibrahim Aswaibi, ini pengamat ekonomi, mata uang, dan komoditas. Selamat malam Pak Ibrahim. Terima kasih Pak. Nah Pak Ibrahim, ini akan dicari-cari banget nih, karena harga emas terus meroket naik ya Pak. Nanti kita akan bahas, saya juga akan sapa lagi narasumber lainnya untuk Anda pemirsa. Prof. Telisa Aulia Valianti, Guru Besar FEB UI. Selamat malam. Selamat malam Mbak Celia, selamat malam semuanya. Baik, saya juga ingin menyapa untuk Anda pemirsa, Pak KD Eva Saputra, Kepala Divisi Bisnis Bullion PT Pegadaian. Selamat malam. Selamat malam Pak KD. Saya juga ingin menyapa untuk Anda pemirsa, Elson Long, influencer yang biasanya sering memberikan edukasi tentang emas, begitu ya? Selamat malam. Selamat malam. Bapak Ibu yang terhormat. Selamat malam para hadirin. Baik, saya akan langsung berbincang langsung ini. Saya mau ke Elson dulu. Mas Elson, ini kalau kita lihat saat ini kan harga emasnya itu tinggi ya. Betul. Tren harga emas itu kalau dari 2025 kalau saya lihat tadi itu 68%, Betul. kemudian meningkatnya. Tapi Anda melihat harga emas yang tinggi ini dan juga tren harga emas ini seperti apa sih? Justru ini yang saya mau tanyakan juga ke Bapak Ibu yang Oke. terhormat hari ini. Kalau kita lihat sekarang Gen Z sangat-sangat antusias terhadap kenaikan harga emas ini, dan bahkan kalau kita lihat di dalam berita sampai mereka berbondong-bondong ngantri dari subuh. Kalau dulu itu kita kan war tiket ya, sekarang war untuk mendapatkan emas. Dan kalau saya lihat spread yang ada pada toko-toko emas pun sangat-sangat besar. Ya. Dan juga sekarang sedang maraknya emas digital. Mungkin pada hari ini kita akan berdiskusi mengenai hal tersebut, dan saya juga ingin bertanya. Dan sekarang mungkin boleh dibantu oleh Bapak Ibu sekalian, Oke. kenaikan harga emas ini seperti apa?
Oke, rupa-rupanya ini influencer juga pengen tahu nih sekiranya kenapa harga emas ini bergejolak naik terus. Tapi saya mau tanya dulu, Mas Elson, Anda nih selama ini sudah investasi emas nggak sih? Saya pertama kali beli itu pas tahun 2012. 2012, waktu Ya, itu harganya berapa? 500.000. Sekarang berarti masih investasi? 2,5 juta ya sekarang. Jadi kalau saya lihat trennya itu saat 2008, kita lihat pada data, itu cukup naik tinggi ya, Iya. sempat naik tinggi. Namun saya masih SD pada saat itu, jadi saya belum beli, cuma saya memonitor. Setelah itu turun, dan saat posisi cukup stabil, 2012 sampai 2018 saya kira 500.000, 600.000, 700.000, lalu turun Ya. lagi 600.000. Dan pas COVID itu cukup viral juga, naik ke 1 juta, namun turun lagi sampai 800.000. Jadi kalau saya lihat dalam dunia investasi, terutama para anak-anak muda ini, mereka akan hype atau viral setelah ada suatu instrumen yang naik 2 atau 3 kali lipat. Oke. Makanya kalau kita lihat yang viral di tahun-tahun sebelumnya itu seperti saham atau kripto. Dan kalau sekarang ini kan emas naik 2 kali lipat lebih ya, 2 tahun terakhir dari 900.000 sampai 2,4 juta. Oke. Makanya sekarang ini yang terjadi, saya semoga kita bisa berdiskusi di sini agar para Gen Z juga mendapatkan arahan, Ya. karena banyak sekali yang bertanya, tadi pun saya membuka polling, apakah emas cocok untuk dijadikan dana darurat, dan bahkan mereka mau all in. Apa saya jual tanah saya ya, saya jual rumah saya, Oh ya, warisan sampai semua. segitunya? Segitu Oke. besarnya, karena mereka lihat hype-nya ini sangat besar. Dan Karena mereka, melihat keuntungannya begitu besar gitu ya? betul, dan mereka kebanyakan itu FOMO, mereka fear of missing out, takut ketinggalan kereta ini. Oke, tapi saya pengen tahu, waktu itu tahun 2012, itu kan masih sangat muda sekali begitu ya. Betul. Kenapa kemudian memilih untuk investasi emas? Apakah ini memang diajarkan dari rumah harus seperti itu atau seperti apa? Betul, kebetulan memang dari orang tua saya yang hadir juga di sini pada hari ini, beliau selalu mengatakan emas itu untuk proteksi dari inflasi. Oke. Jadi kalau kita bisa beli, itu emas gak bikin kaya, tapi bisa menjaga kekayaan kamu. Jadi seumpama kita punya uang 400 juta sekarang, kita bisa beli Innova. Kalau kita simpan 400 juta kita, misalkan 10 tahun lagi mungkin sudah tidak bisa beli Innova yang baru nanti. Tapi kalau misalnya kita simpan dalam bentuk 200 gram emas, pasti nanti masih bisa, buying power-nya masih sama. Tapi berasa banget sekarang. Betul, beras. Kalau sekarang bahkan lebih. Sudah lebih dari yang diajarkan dulu. Oke. Keuntungannya berlimpah. Luar biasa. Tapi apa kemudian yang membuat Anda kemudian sering menginfluence masyarakat untuk investasi, khususnya di emas? Kalau saya lihat sekarang Gen Z, millennials, bahkan ibu-ibu rumah tangga pun, mereka sekarang sedang kehilangan arah. Karena terlalu banyak yang beredar di sosial media itu adalah tentang flexing dan sebagainya. Makanya saya berusaha untuk menjadi sosok anak muda, tapi bisa mengajarkan untuk, bukan sharing bahwa investasi itu tidak selalu harus yang high risk. Yang aman tuh juga bisa loh. Kalau kita rajin menabung, rajin menyisihkan, rajin berinvestasi, pasti kita juga bisa mencapai financial freedom di kemudian hari. Oke, mencapai financial freedom. Tapi ini menyambung sama pertanyaan Mas Nelson tadi, saya langsung akan ke Pak Ibrahim. Pak Ibrahim, ini kenapa sih harga emas terus naik? Saya terus untung. Kenapa nih Pak? Terima kasih. Oke. Jadi mungkin saya akan membahas tentang fundamental ya, Oke. apa yang mempengaruhi harga emas dunia, logam mulia mengalami kenaikan. Nah, dari tahun 2025 awal ya, pada saat Trump terpilih sebagai presiden, ini sudah kelihatan harga emas ini terus mengalami kenaikan. Kenapa? Karena saat itu yang diagung-agungkan oleh Trump itu dua. Pertama adalah perang dagang, kemudian yang kedua akan melakukan ya memberhentikan ya perang yang ada di Timur Tengah dan di Eropa. Tetapi kenyataannya sampai saat ini masih bergejolak. Ya, ini sampai akhirnya mendekati tahun 2025 ini pun juga masih masalah geopolitik masih akan terus meningkat. Bahkan tentang masalah perpolitikan di Amerika yang kita tahu juga ini sangat berpengaruh sekali ya terhadap para investor, karena para investor sendiri mengatakan bahwa terutama adalah pan-pan besar di Amerika bahwa keterlibatan ya keikut campuran presiden sebagai eksekutif ya terhadap Bank Sentral Amerika ini tidak diperbolehkan. Karena apa? Bahwa Bank Sentral itu independen. Nah, sampai-sampai saat itu adalah Trump sendiri marah ke salah satu gubernur Bank Sentral Amerika, yaitu siapa? Tina Sok. Ya, kita tahu bahwa Tina Sok dipecat oleh Trump, kemudian Tina Sok melakukan banding di pengadilan federal, kemudian dimenangkan. Setelah dimenangkan,
ya Trump sendiri melakukan banding di Kejaksaan Agung yang kemungkinan besar ya di awal-awal Januari atau Februari ini akan keluar ya hasilnya dari Jaksa Agung. Nah, di sisi lain pun juga masalah perang dagang. Ya perang dagang pun juga Trump pun juga mendapatkan surat peringatan ya istilahnya surat peringatan yang keras dari Kejaksaan Agung. Karena apa? Karena Trump sendiri menggunakan undang-undang darurat di Amerika, seharusnya tidak. Nah, tetapi Trump membalas dengan surat kepada Jaksa Agung bahwa kalau seandainya perang dagang ini dihentikan, maka Amerika akan kehilangan ya pendapatan dari perang dagang itu 2 triliun US dollar. Nah, ini yang kita pun juga belum tahu apakah nanti di awal-awal tahun 2026 ini keputusannya seperti apa di Kejaksaan Agung. Ya, sedang enaknya itu kemudian muncullah perang ya kan di Eropa, terutama adalah Rusia. Kita tahu bahwa ada 91 drone ya yang memasuki rumah dinas dari Putin sendiri. Ini pun juga cukup mengganggu karena secara bersamaan Zelensky sedang melakukan perundingan ya dengan Trump untuk membahas masalah apa? Masalah gencatan senjata antara Rusia dan Ukraina secara permanen. Ya, dengan adanya drone 91 drone melakukan penyerangan terhadap rumah dinas dari Putin, ini membuat apa? Membuat gencatan senjata yang sudah disiapkan ini menjadi pecah kembali. Setelah itu muncullah kita lihat di Amerika Latin ya di mana Trump sendiri sudah bergadang-gadang bahwa Maduro ini terlibat dalam penyelundupan narkotika di tahun 2020. Oke. Itu. Nah, ini yang cukup menarik. Tetapi rupanya apa? Benar-benar terjadi. Melakukan penyerangan dan Maduro ditangkap dibawa ke Amerika. Ya, ini pun juga menjadi satu goncangan tersendiri. Karena apa? Karena sekutu-sekutu dari Venezuela sendiri seperti Kolombia, kemudian Iran, kemudian Rusia, Tiongkok, Korea Utara, ini pun juga mereka membuat satu kecaman. Nah, dari sinilah yang membuat harga emas dunia itu melambung tinggi mendekati level di 4.550. Ya, walaupun akhirnya terkoreksi. Karena apa? Karena adanya kerjasama ya PLT untuk presiden di Venezuela sendiri. Ya, kita tahu ada kerjasama dengan Trump untuk membahas tentang masalah kilang minyak yang ada di Venezuela. Itu Mbak Celia yang membuat harga emas dunia ini mengalami kenaikan yang cukup signifikan walaupun sekarang terjadi koreksi. Itu Mbak. Oke, saya ke Prof. Telisa. Prof. Telisa, ini kalau Anda lihat tadi sempat disampaikan juga bahwa ini adalah gejolak di geopolitik. Tapi saya pengen Anda mendalami ini, apakah ini memang ketakutan pasar saja kah karena kondisi geopolitik ataukah memang sebenarnya fundamental ekonomi global itu sedang rapuh? Ya, jadi memang kalau kita lihat kebetulan kami ada beberapa riset ya mengenai ini cukup mendalam. Jadi ada faktor ketidakpastian tadi, uncertainty global yang memang mengalami peningkatan. Tapi di sisi fundamental kalau ekonomi itu pasti bicara demand dan supply. Jadi dari sisi demand ini memang sangat melonjak. Nah dari fundamental ya tadi meneruskan yang dari bapak-bapak sekalian. Nah tadi jadi dari aspek fundamental tuh demand emas datangnya dari mana? Satu dari pembelian oleh bank sentral. Jadi tahun 2024 dan 2025 banyak bank sentral di dunia itu memborong emas, makanya harganya jadi naik. Nah kenapa? Bank sentral Cina, bank sentral Rusia, terutama negara-negara BRICS, India ya, Brazil, Rusia, India, China itu banyak memborong emas. Nah karena mereka melihat adanya tren ketidakpastian global yang semakin meningkat. Jadi demand dari bank sentral juga mengalami peningkatan. Dan kemudian melemahnya ekonomi Amerika, karena kan kita bicara tadi Mbak Celia bicara safe haven. Nah safe haven itu apa yang utama di dunia? Safe haven yang utama di dunia itu adalah dolar, kemudian emas ya, walaupun ada tambahan-tambahan lain safe haven yang lain, tapi kita tuh majority safe haven tuh masih dua ini yang dominan. Nah ketika melihat prospek ekonomi Amerika ke depan itu tidak begitu baik ya, sejak Amerika juga mengalami penurunan dalam ekonominya, orang kan beralih nih apa sih yang bisa menjadi safe haven. Nah itu adalah emas, makanya kenapa banyak demand terhadap emas itu naik dari sisi itu, karena saingannya itu dolar sendiri mengalami penurunan gitu dari sisi sebagai safe haven tadi gitu. Ada obligasi juga, nah cuman obligasi ini tadi karena meningkatnya ketidakpastian. Nah selain dari itu juga demand datang itu dari investasi. Jadi kita nih tadi seperti mas-mas ini mau melakukan investasi, nah itu demand dari sisi investor gitu, itu juga mengalami peningkatan. Kemudian demand dari sisi industri itu juga ada, menggunakan emas as
as it is, bukan emas sebagai alat investasi, tapi emas sebagai alat-alat misalkan komponen dari suatu produk, misalkan produk Itu banyak elektronik. terjadi Ya itu sekarang. ada juga mengalami peningkatan karena kan hilirisasi di tambang ini juga mengalami peningkatan kan. Jadi Oke. industri manufaktur hilirisasi itu meningkat. Jadi untuk dari demand industri itu juga tinggi. Tapi yang paling besar itu dominasi dari pembelian bank sentral sama investasi. Yang ketiga itu perhiasan. Nah, perhiasan ini paling tinggi demand di dunia itu adalah Tiongkok dan India. Oke. Jadi demand untuk perhiasan ini juga mengalami peningkatan. Mungkin orang kan sekarang gaya itu style itu sangat perlu ya. Jadi emas ini adalah salah satu perhiasan juga yang mungkin penting. Nah, jadi itu juga. Tapi paling tinggi memang dari bank sentral. Dan tadi ada Oke. faktor ketidakpastian geopolitik. Itu sih yang bisa dijelaskan. Oke, kalau kita lihat tadi Prof. Telisa memang turut andil terhadap inflasinya cukup tinggi ya. Kira-kira apa yang harus dilakukan pemerintah mengingat juga harga emas ini meningkat terus? Tapi usai jeda tetaplah bersama kami di Indonesia Business Forum.